Ya, pada prinsipnya kita di DPRD ini tentu juga dengan pemerintah provinsi sangat mendukung sekali investasi yang ada di daerah Provinsi Sumatera Barat dan kita sangat mendukung. Namun dengan berjalannya kegiatan ini tentu kita menghimbau kepada pihak perusahaan harus tetap melakukan keselamatan lingkungan, kemudian aspek lingkungan juga, keselamatan kerja. Jadi itu harus diperhatikan oleh pihak perusahaan karena mumpung perusahaan ini baru mulai bergerak tentu masih bisa dibenahi dari awal. Saya mengimbau kepada masyarakat khususnya daerah Sumatera Barat ya agar mendukung investasi yang datang ke Provinsi Sumbar karena di Sumbar ini sangat banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gali. Kalau kita tidak manfaatkan itu saya rasa itu sangat rugi ya. Jadi memang perlu dukungan penuh dari masyarakat. Karena tonggak bisa berjalan kegiatan ini tentu dari dukungan masyarakat gitu. Kalau pemerintah saya rasa selagi sesuai seluruh dokumen-dokumen yang diajukan itu telah selesai itu wajib dikeluarkan Pak. Kalau sudah memenuhi syarat itu wajib dikeluarkan. Jadi tidak ada istilah ini diundur-undur atau ini diulur-ulur itu tidak boleh ada seperti itu. Oh tidak ada. Mudah-mudahan di Sumbar ini nggak ada seperti itu ya. Siap. Kita belajar dari sudah ya Pak ya. Jangan sampai keberadaan tambang ini tidak membuat dampak positif bagi masyarakat sekitar. Itu yang harapan pertama. Karena kalau bisa keberadaan tambang ini menjadi penggerak ekonomi di daerah, ya. Jadi keberadaan tambang ini menjadi penggerak ekonomi daerah sehingga ekonomi di sekitar bangkit. Itu yang penting nanti kita harapkan dari pihak perusahaan, gitu Pak. Di samping perusahaan juga menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai perusahaan yang masuk ini cuma mengejar keuntungan semata, tapi aspek lingkungannya diabaikan. Nah ini juga nanti kita akan kawal kalau dari pemerintah. Hambatan kita justru kita welcome loh, ini menerima, senang kita ada investor, ini nggak ada kita menghambat. Cuman di pihak perusahaan aja mau nggak menyelesaikan permasalahan. Biasa kan penjalan lahan, misal contoh sekarang jalan masuk ya Pak Fred ya. Tentu diselesaikan lahannya dengan yang punya ulayat kan itu aja Pak. Jadi sama-sama enak lah gitu. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama bahwasanya untuk kegiatan ini tentu kita harus selesaikan dokumen lingkungannya dulu. Dokumen lingkungannya diselesaikan, nanti keluar izin lingkungan, baru pelaksanaan kegiatan. Nah, terkait dengan bukaan jalan ini kan ada beberapa potensi nih, potensi dampak lingkungan. Yang pertama, kalau kita lihat dari batuan ya, ini kan batuan granit yang lapuk, sangat lapuk sekali, sehingga pada saat curah hujan tinggi itu kan potensi sedimen ke bawah. Di situ ada, tadi kita lihat ada aliran sungai kecil ya, aliran sungai kecil. Jadi itu yang perlu dijaga. Kalau pada saat curah hujan tinggi kemudian masuk ke sedimen masuk ke sungai kecil, nanti bisa muaranya ke sawah masyarakat yang ada di bawah, atau bahkan mungkin ke jalan ya, jalan negara itu yang perlu kita perhatikan menjadi pengelolaan. Jadi jangan sampai nanti kegiatan ini terkendala karena masyarakat sawahnya kena sedimen dari sini. Ini juga perlu menjadi perhatian, dan yang utama sekali adalah bahwasanya kegiatan ini baru bisa dilaksanakan setelah dokumen lingkungan atau izin lingkungannya diterbitkan. Apalagi di sini kan tadi informasinya ada sekitar 1,1 kawasan hutan produksi. Iya, benar. Ini juga harus dikonsultasikan betul ke Dinas Kehutanan, jangan sampai nanti ini menjadi masalah. Kalau sudah kita masuk membuka jalan di kawasan hutan produksi, tidak ada izin bisa pakai, nah nanti kan merugikan kita semua. Karena di situ ada unsur pidananya di situ. Kita kan nggak ingin seperti itu, makanya harus berhati-hati sekali, koordinasi terus dengan LH Kabupaten Solo bagaimana terkait dengan
Karena kemarin kita dapat informasi ada perubahan trase jalan ya. Selesaikan dulu dokumennya, perubahan trase jalannya yang kemana saja, ada titik koordinat, nanti diplotkan, nah, nanti kita bisa ketahuan mana yang masuk lokasi hutan produksi, nah, kemudian daerah-daerah mana aja nanti yang akan terkena dampak harus dilewati, dan itu harus tertuang di dalam dokumen lingkungan hidup. Sejauh ini kami di Solo masih welcome buat investor, karena kami tahu bagaimana membangun daerah, bagaimana meningkatkan produksi daerah, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, dan juga tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat saja. Kita harus bekerjasama dengan para investor. Karena itu saya di Solo menjamin dan mengundang kalau ada investor yang mau datang ke Solo yang berinvestasi dalam berbagai bidang, bisa masih terbuka peluang untuk pertambangan, untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk peternakan, untuk perikanan, serta pariwisata. Masih besar peluang, dan saya insya Allah kalau ada bapak-bapak investor kita yang di luar daerah, di Jakarta, di mana saja, silakan datang ke Solo, dan izin pun akan kami permudah. Izin tidak akan bersulit sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sekarang. Pemerintah tidak boleh mempersulit para investor datang ke daerahnya. Karena saya berkeyakinan investor bawa uang, investor bawa tenaga, dan investor juga membawa program, pasti akan meningkatkan ekonomi daerah. Karena sudah daerah ini tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang kalau investor tidak ikut serta dalam membangun daerah.